Bapak Ibu yang ada di rumah, Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bapak Ibu yang ada di gereja, ya jemaat yang di rumah pasti melihat wajah-wajah Bapak Ibu, baik sebagai majelis, calon CD, calon anggota CD, pengurus PWDK yang lama maupun juga yang baru, tim multimedia, dan juga keluarga kami, keluarga Pendeta Justus Abraham Laulata yang hadir dalam momen ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur karena kita bisa ada di sini. Saya tidak tepat menghitung berapa minggu kita tidak beribadah di sini. Pak Dwi sebagai ketua Panitia Hari Raya Gerejawi, berapa kalikah kita melakukan rekaman minggu? 33 minggu berarti Bapak Ibu. Karena kurang lebih segitu kita melakukan rekaman ibadah. Terima kasih Bapak Ibu di rumah mengikuti ibadah itu. Semoga kita tetap dipersatukan dalam Kristus. Terkait dengan firman hari ini saya akan singkat, sangat singkat. Mengapa? Besok Bapak Ibu akan mendengar kelanjutannya dalam renungan pagi. Hari Selasa sampai hari Sabtu. Itu alasan mengapa setiap minggu khotbah saya tidak lebih dari 7 menit. Biasa di menit ke-6 Bapak Ibu Saudara, saya sudah diberikan kode. Menit ke-6 saya sudah diberikan kode. Sehingga kalau saya sedikit nakal biasa sampai menit ke-10. Mungkin saya juga bersalah karena tidak konsisten. Tapi kadang ada hal yang harus disampaikan. Apalagi khotbah pada bagian closing, ending itu sangat penting. Karena itulah kesimpulan. Jadi singkat firman Tuhan bagi kita hari ini. Apa yang kita dapatkan, saudara-saudara? Bacaan kita menunjukkan 2 tampilan, 2 gambaran, 2 kelompok. Orang yang katanya orang percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Kristus. Sama-sama sudah menerima baptisan. Sama-sama sudah menjadi orang Kristen. Tetapi ada yang disebut manusia lama. Ada yang disebut manusia baru. Manusia lama seperti apa? Kita sudah baca. Manusia baru seperti apa? Kita juga sudah baca. Tidak perlu panjang. Teks ini, firman ini mau mengingatkan kita harus menjadi manusia baru. Manusia baru bukan pakaian baru. Adakah di antara kita yang hari ini pakaiannya baru? Boleh angkat tangan? Kalau ada nanti ditambah lagi 1 yang baru oleh Tuhan Yesus. Manusia baru saudara bukan pakaian baru. Bukan rambut baru. Tetapi yang pertama adalah hati. Hatinya baru. Mengapa saya mengatakan hati? Sebab saudara ada orang yang melakukan hal yang baik, tetapi belum tentu hatinya baik. Kok bisa begitu? Bisa. Karena dia melakukan itu sebagai kewajiban. Dia melakukan itu terpaksa. Dia melakukan itu karena bla bla bla. Yang Allah mau lakukan dengan hati. Oleh sebab itu salah satu poin dari hukum kasih kepada kita orang percaya, kalau kita mengasihi Allah, Allah menuntut mengasihi dengan kasih.
Inti firman Tuhan hari ini minggu yang lalu minggu tanggal 11 adalah kasih. Di akhir khotbah minggu tanggal 11 saya mengatakan bahwa saya memberikan pesan sebagai kado kepada Jemaat Getsemani di ulang tahun yang ke-16, dihitung dari penjemaatan, 17 dihitung dari BPI. Kadonya adalah hiduplah dalam kasih, saling mengasihi. Teorinya kita sudah tahu, prakteknya itu tugas kita bersama. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita bisa menunjukkan bahwa kita manusia baru dengan komitmen kita. Salah satu komitmen kita adalah menjadi pengikut Yesus. Khotbah ini tujuannya kepada anggota CD. Komitmen kita salah satunya melayani di bidang kategorial. Khotbah ini ditujukan kepada PWDK. Komitmen kita bersama-sama sebagai keluarga besar Getsemani, kita mengambil bagian. Jangan ada alasan COVID, takut. Buang itu. Sebab Tuhan sudah memelihara kita. Manusia baru biasa terlihat dari hati. Poin yang pertama, terlihat dari komitmen. Saya percaya kita ada di tempat ini karena komitmen kita. Bapak Ibu, saya tidak sombong, tapi saya tidak pernah takut COVID. Dan saya merasa saya pernah positif, tapi Tuhan telah pulihkan saya. Mungkin keluarga saya saja yang tahu. Saya sempat lemas, mungkin 5 hari. Saya tidak mau tes, saya hanya berdoa. Dan saya belum pernah mengatakan kepada majelis, kalau saya mau istirahat. Saya belum pernah membatalkan katekisasi, belum pernah membatalkan rekaman. Bahkan saya tetap berkunjung di tengah COVID. Saya tidak sombong, tetapi saya mau katakan, karena komitmen, Tuhan pasti membacking kita. Kalau kita berkomitmen melayani, pasti Tuhan membacking kita. Nasihat ini sekaligus juga menjadi nasihat bagi keempat anak yang akan CD. Mungkin 5 menit lagi saudara berempat akan mendapat pangkat sebagai jemaat dewasa. Dan nasihat ini juga kepada pengurus PWDK yang baru. Berkomitmenlah dengan Tuhan. Begitu firman Tuhan yang saya bagikan menurut interpretasi refleksi saya. Bapak Ibu pasti punya interpretasi yang jauh. Ada 6 hari khotbah itu akan Bapak Ibu lanjutkan. Besok pagi jam 5 saya mengirimkan kepada jemaat. Dengarkanlah itu. Akhir dari khotbah ini ada vokal group multimedia, tim multimedia yang sudah dipersiapkan. Jemaat yang di rumah akan menikmati. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita mengambil saat teduh sebelum pengakuan iman rasuli. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. 3, 2,
Kulayangkan pandang di awan-awan, sejenak tanganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi setiap saat pancaran damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, agar ku dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Berliku-liku kehidupan ini, jalan mana yang harus ku lalui? Rintangan dan cobaan selalu membayangi, bila ku ingin datang padamu. Kulayangkan pandang di awan-awan, sejenak tanganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi setiap saat pancarkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, agar ku dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Karena kasih-Mu Tuhan ada pengampunan, Karena kasih-Mu Tuhan, aku diselamatkan. karena kasih-Mu Tuhan ada pengampunan, Karena kasih-Mu Tuhan, aku diselamatkan. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, agar ku dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini,
kaki bukit terjal. Janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Janganlah diombang-ambingkan, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimohon untuk berdiri. Bersama semua orang percaya di segala zaman dan tempat, kita ikrarkan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jemaat yang ada di rumah, sesuai pedoman liturgi kita, bahwa dalam ibadah ini kita akan meneguhkan anggota sidi. Kita akan melantik dan mendoakan pengurus PWDK Jemaat Getsemani periode 2020-2024. Dua acara ini ada dalam liturgi ibadah kita. Sedangkan dua acara yang berikut setelah ibadah. Mari saudara, kita memasuki peneguhan anggota sidi baru. Berdasarkan pengakuan iman saudara, maka atas nama Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya yang berhimpun di sini, saya meneguhkan saudara sebagai anggota sidi gereja yang bertanggung jawab penuh di dalam jemaat Gereja Kristen Protestan di Bali, dan memperkenankan saudara untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Jemaat saya undang berdiri. Kepada keempat anakku, terimalah berkatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal memberkati iman dan percayamu, menyertai perjalanan hidupmu sebagai saksi-saksi Kristus, di mana Allah mengutus saudara. Allah memberkati saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Jemaat sekalian, terimalah anak-anak kita ini
sebagai anggota jemaat yang dewasa. Kepada keempat anak, mari kita ikut serta memikul segala suka duka jemaat dan taat kepada segala ketentuan yang berlaku di GKPB. Silakan duduk. Jemaat yang ada di rumah, Bapak Ibu yang ada di gereja, kita akan melantik dan memohon berkat Allah untuk pengurus PWDK Jemaat Getsemani periode 2020-2024. Surat keputusan pengurus Persekutuan Wanita GKPB Dian Kristawati Wilayah Kota nomor 008/11 Oktober 2020 tentang pengesahan pengurus Persekutuan Wanita GKPB Dian Kristawati Jemaat Getsemani periode 2020-2024. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, menetapkan pengesahan nama-nama yang tertera dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus Persekutuan Wanita GKPB Dian Kristawati Jemaat Getsemani periode 2020-2024. Memperhatikan pengurus Persekutuan Wanita GKPB Dian Kristawati Jemaat Getsemani periode 2016-2020 dengan ucapan terima kasih yang mendalam atas pelayanan dan kerjasama dalam masa kepengurusannya. Surat keputusan ini terhitung 11 Oktober 2020 dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan di kemudian hari akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Dikeluarkan di Denpasar pada tanggal 11 Oktober 2020. Sidang jemaat yang terkasih dalam Kristus yang saya cintai, jemaat yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, marilah kita bersama-sama berdoa. Kita akhiri dengan doa Bapa kami. Dimohonkan kepada pemandu pujian Kantoria ikut dalam doa itu agar didengar di jemaat yang ada di rumah pada saat doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, pokok doa kami spesial untuk jemaat-Mu, Jemaat Getsemani, yang di bulan Oktober ini merayakan ulang tahun. Tuhan memberkati semua jemaat. Tuhan memberkati Bapak Ibu Majelis Jemaat. Tuhan memberkati semua pengurus. Tuhan memberkati anggota-anggota di dalam jemaat, anak-anak remaja, sekolah minggu, bayi balita. Tuhan memberkati panitia-panitia yang bekerja, tim-tim yang bekerja. Tuhan memberkati koster kami. Tuhan memberkati banyak sponsor donatur yang dari dulu sampai sekarang ikut membantu pelayanan di tempat ini. Tuhan memberkati para pendeta yang mengawali pelayanan di tempat ini, para vigaris. Kami bersyukur ya Allah, Engkau menempatkan para pelayan-Mu di jemaat ini. Bapa, terima kasih untuk berkat. Tidak terasa kami telah memiliki tanah yang luas, gedung yang bagus, pastori yang indah, dan jemaat yang bertumbuh. Tuhan memberkati jemaat-Mu yang saat ini ada di rumah, yang beribadah bersama kami. Dan Tuhan memberkati kami yang ada di gereja. Ya Bapa, di tengah pandemi COVID ini, kami memohon Tuhan, janganlah biarkan kami sendiri dalam pergumulan kami. Jangan tinggalkan kami sendiri dalam persoalan ini. Berikanlah kami pertolongan dengan cara-Mu Bapa.
Usaha kami, pekerjaan kami, Tuhan berkati. Kami serahkan ya Tuhan bangsa dan negara kami. Kami serahkan ya Bapa gerejamu GKBB. Kami serahkan lingkungan di mana kami tinggal. Kami serahkan ya Bapa kehidupan kami. Jemaat Getsemani dimanapun mereka berada. Mereka yang jauh terpisah karena usaha pekerjaan di luar Bali Tuhan. Di luar negeri Tuhan. Tuhan berkati. Bapa, untuk kesehatan kami. Jika kami mengalami kelelahan ya Allah, pulihkan kami. Jika kami mengalami sakit Tuhan, sembuhkan kami. Jika kami tidak punya makanan Tuhan, berikan mujizat untuk kami. Kami yang berulang tahun, kami yang bersukaria, kami yang mendapatkan banyak berkat, dan itu luar biasa Tuhan, amazing. Kami semua bersyukur bersama-sama. Ya Allah, sertailah kami dalam proses mutasi yang juga akan kami lakukan di Jemaat Getsemani pada tanggal 1 November nanti. Tuhan memberkati proses ini agar berjalan dengan baik. Bapa di sorga, kami yang melayani dalam ibadah ini, Tuhan, berkatilah pelayanan ini. Jika ada yang tidak berkenan Tuhan, ampuni kami. Inilah yang dapat kami buat. Inilah yang dapat kami lakukan. Ini yang dapat kami persembahkan. Terimalah itu Bapa. Bapa, pada akhirnya kami berterima kasih karena Engkau telah sembuhkan kami. Engkau telah pulihkan kami. Engkau telah berikan kami keselamatan. Itulah berkat yang besar dalam hidup ini. Kami akhiri Tuhan doa syafaat ini dengan bersama-sama kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang berada di rumah dan di tempat ini, tibalah saatnya kita memberikan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai ayat pembimbing terambil dari Efesus 5 ayat 20 sampai dengan 21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mohon perhatian untuk Bapak Ibu yang duduk di sebelah kanan. Sudah disiapkan bakul di sebelah kanan dan secara bergilir bisa memberikan ke depan. Begitu juga Bapak Ibu yang duduk di sebelah kiri bisa memberikan di bakul yang sebelah kiri. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 314 ayat 1 dan 2. Pujilah sumber hidupku. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, bunyikan bersama suling dan rebana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber
untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita berdoa untuk persembahan. Ya Allah, sumber segala berkat, kami bersyukur untuk semua kasih-Mu. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kami mohon, ajarkanlah kami untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu di jemaat kami. Terimalah semua rasa syukur kami, dan mohon diberkati usaha dan kerja kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Sambil tetap berdiri, sebelum menerima berkat Tuhan, kita memuji Tuhan lagi dari Kidung Jemaat 375. Saya mau ikut Yesus. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, Allah mengutus kita untuk menjadi pengikut-pengikut yang setia. Pulanglah dengan sejahtera. Bersaksilah tentang Kristus dalam hidup saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang. Rendahkanlah dirimu di hadapan Allah. Terimalah berkat daripadanya. Karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah Tritunggal memberkati saudara, sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saudara, dengan tetap berdiri, kita mengakhiri ibadah kita dengan pujian Kidung Jemaat nomor 339 bait 1 dan bait yang kedua. Majulah Kristus. Yesus lawan kosaban, ikut salib Yesus sungguh yang tepat. Rajamu sendiri
Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh selesai, jemaat yang ada di gereja, yang ada di rumah, dipersilahkan duduk. Ibadah kita sudah selesai, Bapak Ibu yang ada di rumah dan yang ada di gereja.